semua, welcome back to my channel. Oke, jadi di sini aku mau sharing sesuatu ke kalian, tapi bukan sesuatu juga sih, karena pasti kalian udah tahu sendiri dari judul video ini. Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube aku agar kalian bisa selalu update ketika aku posting video terbaru. Nah, emang udah banyak banget yang DM ke aku di Instagram, katanya gini. Kak, kok nggak pernah update lagi sih tentang kehamilannya? Terus juga kalau misalnya aku story gitu ya, story makanan, Kak, bukannya kalau lagi hamil tuh nggak bisa ya makan kayak gitu? Ada juga yang DM ke aku kayak gini, Kak, umur kehamilan kita kan sama, tapi kok badan kakak masih bagus gitu. Sebenarnya aku udah pernah bahas tentang keguguran aku ini di live Instagram aku, tapi mungkin semuanya nggak lihat di situ. Aku live-nya juga nggak terlalu lama karena emang itu lagi di jalan kalau nggak salah live-nya. Jadi aku pikir ya sudahlah, jadi nggak banyak yang nonton live-nya. Dan juga nggak mungkin kalau misalnya setiap kalian tanya di DM Instagram aku, terus aku tuh jawabnya satu persatu gitu, kan nggak mungkin. Jadi aku mikirnya ya sudahlah gitu kan. Nah, daripada pertanyaan makin berkepanjangan, nah aku bikin video ini agar kalian semua bisa tahu juga kenapa sampai aku keguguran. Nah, jadi sebelum itu aku mau cerita dulu ke kalian dari terakhir kali aku dapat menstruasi. Jadi aku terakhir menstruasi itu di tanggal 25 Desember 2019. Dan aku menikah di tanggal 12 Januari 2020. Terus selanjutnya di tanggal 23 apa tanggal 24 gitu, 24 Januari 2020, aku tuh sempet turun kayak kecoklatan gitu, kayak udah mau turun menstruasi, tapi turunnya sedikit. Dan aku langsung ngomong ke suami kalau misalnya ini aku udah menstruasi. Keesokan harinya, biasanya kan kalau kita tuh udah turun kayak kecoklatan gitu, pasti besoknya dia langsung turun banyak kan menstruasinya. Tapi aku enggak, kecoklatannya juga udah enggak ada, menstruasinya juga nggak ada. Jadi akunya bingung ini kenapa gitu. Dan akhirnya aku diemin itu selama 1 minggu. Nah, seminggu kemudian aku mikirnya ini aku udah nggak turun menstruasi, jadi pasti aku mau ngetes pakai test pack dulu lah gitu, biar aku tahu ini kenapa, apa udah hamil, apa belum, apa udah terlambat, apa kayak gimana, kan kita nggak tahu. Akhirnya aku beli test pack. Aku tesnya pagi-pagi, kan katanya kalau misalnya mau pakai test pack gitu bagusnya itu di pagi hari. Aku tes, dia sempet ada 2 garis, tapi garis yang satunya tuh kayak masih ngebayang gitu loh. Pokoknya garisnya itu udah 2, tapi yang satunya masih bayang-bayang. Akhirnya aku diemin lagi, aku pikirnya nanti kita tes lagi di 3 hari selanjutnya atau di 1 minggu selanjutnya. Nah, 1 minggu kemudian aku tes lagi pakai tes pack. Hasilnya tuh udah jelas banget, jadi 2 garis gitu kan. Terus aku liatin ke suami, nih ini hasil tes packnya gitu. Aku kasih tahu, dan akhirnya kita langsung memutuskan untuk ke dokter. Akhirnya kita ke dokter nanti besoknya gitu. Aku ke dokter yang pertama. Kata dokternya sih ini karena kehamilannya masih baru banget, jadi mungkin belum kelihatan gitu janinnya. Oke, dan aku langsung dikasih obat penguat gitu sama vitamin sama dokter yang pertama aku pergi itu. Terus aku disuruh balik lagi ke dokter itu, katanya 2 minggu kemudian untuk kita cek lagi kalau misalnya janinnya tuh udah kelihatan. Langsung mau tes apa sih, dengerin detak jantungnya apa gimana gitu, pokoknya nggak ngerti deh. Terus seminggu kemudian dari kita habis ke dokter itu, aku sempat turun kayak kecoklatan juga, tapi tuh
agak sedikit banyak dari kecoklatan yang pertama kali aku turun. Tapi besoknya dia hilang lagi kecoklatannya, terus besoknya lagi dia turun lagi. Kalau misalnya kata teman-teman aku, kan ada juga teman-teman aku yang lagi hamil, katanya oh emang kayak gitu ya, soalnya kan hamil pertama kali, jadi itu kayak sisa-sisa dari menstruasi kamu yang pertama, katanya gitu. Jadi aku mikirnya oh iya deh, nggak apa-apa, mungkin kali ya aku kayaknya harus banyak bed rest dulu gitu. Karena emang di bulan Februari itu aku jobnya full banget, dan itu dalam 1 minggu ada sekitar 3-4 pengantin kalau nggak salah di bulan Februari itu. Padahal itu kalau dipikir masih di kehamilan minggu-minggu pertama, jadi itu sangat rentan banget kalau aku mikirnya sih gitu. Tapi kembali lagi sih, kalau emang kuasa Allah tuh kita udah nggak bisa apa-apa. Kalau misalnya Allah tuh bilang oh enggak, kamu belum saatnya. Nah, karena turun kecoklatan itu berlangsung sampai 1 minggu, akhirnya aku memutuskan sama suami untuk kita pergi ke dokter yang itu lagi. Tapi pas kita ke tempat praktek yang dokter pertama aku pergi itu, dia lagi tutup. Jadi prakteknya itu, jadi dalam seminggu dia cuman 2-3 hari prakteknya. Akhirnya kita pindah ke dokter lain untuk aku mastiin aja, karena kan kayak gimana ya rasanya hamil yang pertama, terus aku juga baru menikah, pastinya kan pengen yang terbaik gitu kan, apalagi tuh suami aku udah kepengen banget cepet punya momongan. Akhirnya kita pindah ke dokter yang kedua, terus di situ aku di USG sama dokter yang kedua aku pergi, dan aku dikasih obat, tapi kali ini aku dikasih obat cuman kayak satu macam gitu. Katanya ini untuk menstabilkan hormon katanya. Akhirnya sampai di rumah, aku minum obat dari dokter itu. Aku minum, besoknya aku langsung turun darah yang emang kayak menstruasi gitu, tapi nggak banyak, tapi tuh darahnya udah merah, bukan coklat lagi. Walaupun dia cuman sedikit, tapi ya udah merah lah, udah nggak kayak udah nggak kayak kemarin yang kayak coklat-coklat gitu loh. Ya sudahlah, aku minum obat tersebut, dan setelah aku minum obat itu, malamnya aku langsung turun darah yang emang bener-bener banyak banget. Berbeda sama aku menstruasi darahnya, sampai aku tuh terus-terusan ganti pembalut gitu. Aku berhentilah minum obat tersebut karena kan udah turun darah kan. Kata dokternya nggak usah lanjutin minum obatnya kalau misalnya kamu udah turun menstruasi, kata dokternya gitu. Akhirnya aku udah nggak minum, besoknya nggak turun darahnya. Aku tuh jadi bingung, kok kayak gini sih, ini kenapa lagi? Kemarin tuh turunnya banyak banget. Akhirnya aku berhenti minum obatnya, terus besoknya aku minum lagi obatnya. Kayak bingung gitu kan, karena aku sempet DM juga ke dokter, karena kebetulan dokternya juga main Instagram. Jadi daripada aku udah bolak-balik ke dokter itu, jadi mendingan aku tanya dulu kan di DM gitu sama dokternya. Terus kata dokter itu minum aja terus obatnya sampai maksimal tuh sampai 10 tablet. Dok, akhirnya aku lanjutin deh minum obat itu. Nah, aku lanjut minum obat itu, dia turun lagi, dan emang banyak banget dia turunnya, sampai aku tuh sampai berkali-kali ganti pembalut gitu, sampai jadi ngeri sendiri karena emang nggak pernah kayak gitu turun menstruasi sebelumnya gitu kan. Dan sampailah pada titik yang paling emang nggak enak banget, aku tuh sakit perut, emang yang sakitnya tuh nggak pernah rasa di mana-mana. Sakit menstruasi yang seperti biasanya tuh kalah banget. Pokoknya sakit perutnya ini tuh nggak pernah aku rasain dimanapun. Sakitnya emang ya Allah sakit banget. Jadi tuh sakit perutnya dari bawah lambung sampai sakitnya tuh di atas, kayak di atas rahim gitu loh sakitnya. Pokoknya dia muter aja sakitnya di situ. Aku tuh sampai bingung, ini kenapa sih? Kan
aku juga emang ada sakit mah. Jadi aku mikirnya oh mungkin ini aku lagi mah kali, karena kan sakitnya kan di bawah lambung gitu kan. Terus aku mikirnya kok bukan cuman di bawah lambung sakitnya, pokoknya seluruh perut aku tuh sakit banget sampai aku di kamar mandi kalau misalnya mau buang air kecil atau aku mau buang air besar, pasti itu rasanya sakit banget dan itu enggak, pokoknya sakit banget deh. Dan sakit perut aku itu berlanjut sampai 1 minggu. Pokoknya sakitnya itu di setiap jam 4 subuh, dan sakitnya tuh di kalau udah mau maghrib. Nah itu tuh puncak, emang dia sakit banget sampai aku tuh kalau setiap hari pasti di jam 4 subuh itu aku bangun karena emang nahan sakit. Sampai suami aku juga setiap jam 4 subuh itu pasti bangun, dan aku tuh sampai pernah nangis di kamar mandi waktu aku mau pipis, karena kan sakitnya tuh setiap mau pipis tuh pasti sakit banget di atas rahim aku, kayak ada sesuatu gitu di atasnya. Sampai aku tuh pernah pencet-pencet perut aku kan, terus perut aku tuh gede, kayak gede gimana ya, pokoknya gede terus keras perutnya. Tapi setelah setiap aku selesai buang air kecil, sakitnya tuh kayak mereda. Jadi kayak kalau mau buang air kecil gitu, sebelum itu aku udah harus cepet-cepet banget, harus langsung buang air kecil. Karena kalau misalnya aku nunggu, dia tuh pasti bakal sakit banget, dan itu juga berlangsung. Dan itu juga sama kalau misalnya aku mau buang air besar. Jadi aku tuh setiap berapa jam gitu harus buang air kecil, karena kalau misalnya nggak buang air kecil tuh rasanya sakit banget. Akhirnya kita ke dokter yang aku dikasih obat itu, karena kan aku nggak mungkin pindah dokter lagi. Aku di USG tuh kayak langsung dimasukin alat gitu nah jadi bukan USG yang di atas perut lagi, tapi udah dimasukin alat. Terus aku sampai pada titik yang emang udah sakit banget, dan itu aku sampai nangis di kamar mandi waktu aku selesai buang air kecil. Terus aku bilang ke mama, "Ma, ini udah sakit banget, aku udah gak bisa tahan lagi sakit ini." Terus akhirnya mama kasih minum air zam-zam gitu. Aku minum air zam-zamnya dan aku berdoa sama Allah, "Ya Allah, ini sakitnya gak enak banget, tolong ilangin sakitnya ini karena aku udah gak tahan lagi." Malamnya aku pergi sama suami karena aku lagi ada kerjaan sesuatu. Akhirnya aku pergi ke rumah temen suami. Nah terus pas mau pulang, aku tuh pengen buang air kecil, karena kan gak mungkin kalau misalnya aku mau nunggu dulu kita buang air kecilnya di rumah, karena jarak dari rumah temen suami ke rumah aku tuh cukup jauh, kayak ada 45 menitan gitu. Jadi aku gak mungkin kalau misalnya aku mau nahan, karena kan pasti sakit banget dan itu gak enak. Akhirnya aku izin ke yang punya rumah itu untuk aku buang air kecil. Akhirnya pas aku buang air kecil udah selesai nih, udah semuanya udah bersih. Pas mau berdiri itu tuh kayak rasanya kayak ada sesuatu yang mau keluar gitu. Aku mikirnya oh mungkin ini darah, kayak darah biasanya gitu. Akhirnya aku jongkok lagi, terus dia langsung keluar vlup, dan itu tuh aku kaget banget dan sempet shock juga. Sampai mau pegang itu juga takut. Aku mau siram pakai air itu juga jadi jangan deh, jangan di sini karena kan ini rumah orang. Terus kamar mandinya juga kayak agak remang-remang gimana gitu. Jadi kan aku takut. Akhirnya aku pakai dulu celana, terus manggil suami di luar. Aku panggil, terus aku liatin, sini kamu lihat deh ini. Aku liatin, terus dia lihat, ini apa gitu. Sampai aku tuh gemeter, pengen pegang tapi takut. Kantong plastik yang udah ada di tempat sampah, akhirnya kita ambil, kita robek kantong plastiknya, robek kecil aja. Terus
ambil yang keluar tadi itu, terus kita masukin ke dalam kantong plastik. Tapi enaknya dari pas keluar sesuatu itu tuh rasa sakit yang ada di perut aku, yang di atas, kayak di atas rahim gitu, itu tuh langsung hilang, langsung hilang, keluar barengan sama yang keluar tadi itu. Dia tuh kayak gumpalan darah. Nanti kalau misalnya masih ada fotonya, karena kan aku sempet foto, nanti bakal aku liatin di sini ya. Aku bilang ke suami, aduh ini sakit perutku udah hilang. Terus dia ngomongnya, mungkin itu tuh yang bikin kamu sakit. Nggak apa-apa, yang penting kamu sehat, katanya gitu. Akhirnya kita pulang, kita liatin ke mama, terus kata mama, wah ini kamu keguguran kayaknya. Ini nih dia, iya bener kayak gini, soalnya mama pernah juga keguguran kan, jadi mama tahu persis itu modelnya kayak gimana. Akhirnya besoknya kita memutuskan untuk ke dokter, tapi sebelumnya aku mikirnya mau ke rumah sakit dulu kan, karena kata kakak-kakak aku tuh, kamu harus dibersihin yang benar katanya. Terus pas besoknya kita ke dokter, aku liatin kan ke dokter yang keluar itu, aku liatin ke dokter. Terus akhirnya aku langsung di USG lagi. Di USG pakai masukin alat lagi, dimasukin. Terus kata dokternya, ini udah bersih katanya gitu, ini udah bagus kok, rahim kamu udah bagus, ini udah nggak ada apa-apanya, udah bersih. Pokoknya kalau misalnya mau program, kamu sama suami bisa datang lagi ke sini, kata dokternya gitu. Terus kata suami, udah nggak apa-apa, yang penting kamu udah nggak sakit lagi, karena kan dia yang nyaksiin aku setiap jam 4 subuh sama kalau sore udah mau menjelang maghrib itu sakitnya aku emang luar biasa banget. Dan dia bilangnya mungkin ini belum rezeki kita, nanti insya Allah mungkin Allah tuh maunya kita masih pacaran dulu gitu kan. Ya sudahlah, akhirnya jadi aku tuh nggak sedih banget, karena aku tuh mikirnya kayak gitu juga, kalau udah rezeki kita mau kendala apapun pasti akan mulus saja gitu. Tapi kalau emang belum rezeki, mau kita sekuat apapun untuk pertahanin tetap aja nggak bisa. Kalau misalnya Allah udah bilang nggak bisa, tetap nggak bisa. Ya sudahlah, jadi aku lebih ikhlas aja dan mikirnya yang penting kita berdua sehat-sehat. Nanti insya Allah kalau emang udah rezeki, secepatnya kita akan dikasih pengganti lagi sama Allah gitu kan. Oke, segitu aja video aku hari ini. Semoga bisa memberikan informasi buat kalian. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, bye!